Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elvi Yufianda dengan NIM 210510105078. Baik, saya berasal dari jurusan Agroteknologi Universitas Syafwa. Nah, baik teman-teman, di video kali ini sama dengan video sebelumnya, yaitu saya ingin berbagi tutorial tentang penggunaan aplikasi SPSS dalam menganalisis data rancangan acak kelompok faktorial. Nah, baik, di sini kita mau juga menggunakan data-data faktorial, nah di mana datanya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor atau lebih. Nah, jadi di sini hal yang pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu dengan membuka aplikasi SPSS-nya. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama itu kita membuka aplikasi SPSS-nya seperti tampilan layar saya. Nah, selanjutnya itu teman-teman, di bagian bawahnya itu terdapat data view dan variable view. Nah, teman-teman klik di variable view. Oke. Di sini saya telah ada hasil penelitian, yaitu data hasil 3 varietas padi yang dicobakan pada 5 taraf nitrogen. Nah, di mana di sini perlakuan taraf nitrogen itu terdapat 5 taraf, yaitu ada N0, N1, N2, N3, dan N4. Nah, selanjutnya itu varietas padi yang digunakan di sini ada 3 varietas, yaitu ada varietas 1, varietas 2, dan varietas 3. Baik, untuk ulangannya sendiri itu terdapat 4 kali ulangan. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, baik. Untuk di kolom name, di kolom pertamanya itu kita buat perlakuan V atau perlakuan varietas, kemudian perlakuan N, kemudian ulangan blok kelompok. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Sama halnya dengan video yang kedua, yaitu tentang data rancangan acak kelompok. Nah, jadi di mana datanya itu dibuat per blok-blok dalam kelompok. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada hasil. Nah, baik, di sini desimal yang digunakan untuk perlakuan V itu ada 0, kemudian kita buat di perlakuan nitrogen juga kita buat 0, di ulangan blok kelompok juga kita buat 0. Nah, berbeda yang di hasil. Nah, di hasil kita bisa lihat pada tabel hasil nih, di mana datanya itu menggunakan angka yang desimal, yaitu 3 angka di belakang koma. Jadi kita buat di sini hasilnya itu desimalnya 3. Nah, baik, selanjutnya kita ke kolom label. Nah, di label, kita buat di perlakuan varietas, itu kita buat varietas padi. Untuk yang di perlakuan nitrogen, kita buat taraf nitrogen kilogram per hektar. Kemudian untuk hasil, kita buat hasil gabah ton per hektar. Nah, baik, untuk di label udah siap nih. Selanjutnya kita pindah ke kolom value. Nah, di kolom values, nah di sini kita yang pertama buat di perlakuan varietas. Nah, di mana kita atau tadi perlakuan varietas itu ada tiga. Yang pertama ada varietas F1, ada varietas F2, dan kemudian varietas F3. Nah, langsung saja. 1, kita buat F1. 1, 2, F2, 3,
F3. Nah, baik, jangan lupa teman-teman klik di tanda add-nya ya. Selanjutnya itu kita klik di OK. Nah, selanjutnya itu di perlakuan nitrogen. Perlakuan nitrogen tadi kita ketahui ada 5 taraf nitrogen yang digunakan, yaitu ada N0, N1, N2, N3, dan N4. Jadi kita langsung buat di value-nya, kita buat 0, N0, kita klik di add, kemudian 1, N1, kita klik add, 2, N2, 3, N3, 4, N4. Nah, kita add, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di ulangan, kita ketahui tadi ulangannya ada sebanyak 4 kali ulangan. Jadi kita buat 1, ulangan 1. Biar memudahkan teman-teman, kita copy saja ini untuk labelnya. Kita klik di add, kemudian 2, kita paste, 2, klik add, 3, kedua 3, klik add, kemudian 4. Nah, jangan lupa kita klik di OK. Nah, baik, di sini di variable views sudah kita isi semua. Nah, selanjutnya itu kita berpindah ke data view. Nah, di samping variable view itu ada data view. Nah, kita pindah ke data view. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ada perlakuan varietas, ada perlakuan nitrogen atau N, kemudian ada ulangan blok kelompok, dan yang terakhir itu ada hasil. Nah, di sini tujuannya di sini adalah untuk memasukkan data yang ada pada tabel ini. Nah, semua datanya ini jumlahnya ada 60 data. Nah, jadi kita untuk memasukkannya kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS yang dihasil. Nah, sebelumnya itu kita harus mengisi yang di perlakuan varietas atau perlakuan V. Nah, di mana perlakuan V tadi itu ada sebanyak 3 varietas digunakan. Ada P1, ada P2, dan ada P3. Nah, dikarenakan datanya itu ada 60 data, jadi kita bagi aja menjadi V1-nya itu sebanyak 20, V2-nya 20, dan V3-nya itu 30. Langsung saja kita buat. Nah, untuk memudahkan teman-teman, jangan lupa dimatikan dulu value labels-nya, biar mudah dalam masukkan angkanya 1. Kita buat sampai 10 aja, kemudian kita copy, paste. Nah, untuk V1-nya ini udah sampai ke angka 20. Selanjutnya, untuk yang V2, sama halnya kita copy. Ini, nah, sampai 40. Selanjutnya, P3 juga sama. Nah, sini bisa teman-teman lihat sampai ke angka 60. Nah, selanjutnya kita berpindah ke kolom varietas nitrogen. Nah, jadi di varietas nitrogen tadi ada 5 taraf nitrogen yang digunakan, ada N0, N1, N2, N3, dan N. Nah, jadi di sini kita di mana setiap perlakuan itu ada 4 kali ulangan. Nah, jadi kita buat di N0 itu sebanyak 4 kali pengulangan. Selanjutnya 1, 4 kali, 2, juga 4 kali ulangan.
4 kali ulangan, dan 4 kali ulangan. Oh, maaf. Ini sudah kan nggak apa. Nah, lanjut kita copy saja, karena ini kan belum mencapai nih sampai ke angka 60. Jadi, kita ulangi lagi dengan cara kita copy saja. Ini sampai 20 data. Kemudian kita copy, kita pastekan. Nah, sampai ke 40. Sekali lagi kita copy. Nah, ini udah sampai ke angka 60. Nah, baik, selanjutnya itu kita memasuki ke kolom ulangan blok kelompok. Nah, di sini tadi kita ketahui ada ulangannya itu sebanyak 4 kali ulangan. Jadi kita buat langsung saja 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal kita copy sampai ke angka 60. Karena data yang kita gunakan tadi jumlahnya itu sebanyak 60. Copy. Nah, sini udah sampai ke angka 60. Baik, selanjutnya itu kita memasukkan data yang ada pada tabel ini, teman-teman. Nah, jadi biar memudahkan kita untuk memindahkan data ini ke dalam aplikasi SPSS, saya telah membuat di dalam aplikasi Excel. Nah, jadi di sini tinggal copy saja. Baik, di sini itu datanya, tinggal kita copy. Baik, selanjutnya kita copy, kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Satu. Nah, baik, teman-teman bisa lihat ini adalah data yang ingin kita analisis. Nah, baik, selanjutnya di data view udah kita isi nih teman-teman. Kemudian di variable view juga kita udah isi semuanya. Nah, selanjutnya itu kita ingin menganalisis. Sebelum menganalisis, di sini ada tadi saya mematikan yang di value labels-nya. Nah, di mana di sini kita untuk melihat, karena kan di tampilan ini cuman terlihat satu tanpa ada mana V1-nya, mana N0-nya. Nah, di sini penggunaan value labels-nya kita klik atau kita hidupkan. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, baik, selanjutnya langsung saja kita menganalisis. Yang pertama, kita klik di Analyze. Selanjutnya itu kita dapat di General Linear Model, kemudian kita pilih yang univariate. Kita klik. Nah, baik teman-teman, selanjutnya di sini komponen yang di dependent itu kita masukkan hasil gabah. Nah, karena dia ini merupakan variabel hasil. Jadi kita masuk di dependent. Nah, selanjutnya itu di fix factor kita di sini memasukkan ulangan varietas padi dan taraf nitrogen karena ini yang mempengaruhi ulangan.
Kita klik di tanda panahnya, taruh nitrogen, kita klik. Nah, baik, selanjutnya itu kita klik di bagian model yang atas. Nah, tampilannya itu kita klik di custom. Nah, di sini sebelum kita memasukkannya ke dalam model, kita harus mengubah nih dulu tipe dari customnya, yaitu kita gunakan main effect. Nah, karena di sini kita menggunakan data faktorial. Nah, di mana hasil datanya itu dipengaruhi oleh dua faktor atau lebih. Nah, jadi kita gunakan main effect. Nah, selanjutnya tinggal kita pindahkan ulangan ini, kita klik di tanda panah, kemudian perlakuan varietas kita klik panah, kemudian perlakuan N juga. Nah, di sini selanjutnya itu untuk mencari uh, interaksi. Nah, di sini kita harus mengubah tipenya lagi nih. Tipenya ini kita ubah menjadi interaction. Nah, selanjutnya kita ingin mencari interaksi antara perlakuan varietas dan juga perlakuan nitrogen. Jadi, kita blok dengan cara Ctrl Shift tanda ke bawah, teman-teman. Nah, seperti ini langsung kita klik. Nah, baik. Baik, teman-teman, saya ulangi. Kita Ctrl Shift. Nah, selanjutnya. Nah, baik. Di sini mereka itu saling bersandingan antara perlakuan N dan juga perlakuan varietas. Nah, baik. Selanjutnya kita continue. Selanjutnya itu kita lanjut ke post hoc. Nah, post hoc di sini kita klik yang ulangan, kita pindahkan ke menggunakan tanda panah, kemudian perlakuan varietas, klik tanda panah, perlakuan nitrogen, kita klik tanda panah. Nah, selanjutnya itu jangan lupa kita centang di LSD, Turki, dan Duncan. Kita klik OK. Nah, selanjutnya terakhir ini adalah kita untuk melihat di option. Nah, selanjutnya di option ini jangan lupa teman-teman klik yang komponen overall, kemudian dipindahkan menggunakan tanda panah. Selanjutnya, jangan lupa dicentang deskriptif statistik dan homogeneity test. Nah, continue kita klik. Nah, jika semuanya sudah selesai, langsung kita klik OK. Nah, baik. Di sini teman-teman bisa lihat nih, ini adalah output dari data rancangan acak kelompok faktorial. Nah, ini merupakan outputnya. Baik, nah dari sini teman-teman bisa melihat nih antara pengaruh atau tidak pengaruhnya suatu penelitian teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman selanjutnya itu untuk save output ini agar teman-teman tidak kehilangan outputnya. Dengan cara klik di file kemudian save as. Nah, teman-teman buat namanya sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, baik, langsung klik save. Nah, baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman.